Halo teman-teman, apa kabar? Sepertinya Gilang sudah lama tidak muncul di layar ini lagi atau layar YouTube ya. Maafkan, oke? Karena Gilang harus urus beberapa pekerjaan yang lain. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat, baik itu badan, pikiran, dan juga imannya. Nah, kali ini Gilang akan share pengalaman Gilang dan apa yang Gilang lakukan dulu untuk lolos wawancara beasiswa YTB. Tak lupa Gilang ucapkan selamat kepada teman-teman yang lolos untuk maju ke tahap wawancara tahun ini. Bagi kamu yang belum lolos, ayo kita coba beasiswa yang lain dan juga beasiswa ini lagi deh. Siapa tahu rezeki kamu ada di negara lain atau di Turki juga, tapi di tahun selanjutnya. Dalam video ini, Gilang akan memberikan timestamp atau judul dalam setiap pembahasannya. Jadi jika kalian sudah mendengarkan apa yang Gilang jelaskan di channel lain, yang kiranya kamu sudah cukup informasi, maka kamu bisa skip atau melompat ke pembahasan lain, sehingga kamu tidak buang-buang waktu dan juga kuota. Tak lupa Gilang ingatkan, bagi kamu yang baru saja mampir ke channelnya Gilang, jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Kemudian jika kalian ingin keep in touch melalui Instagram, silahkan follow di @gilangai. Yuk kita langsung saja ke materi yang selanjutnya. Yang akan Gilang bahas dalam video ini diantaranya 1. Apa yang harus dilakukan pertama jika kita menerima email undangan wawancara YTB. Yang kedua, materi apa saja yang dipersiapkan. Ketiga, bahan pendukung apa saja yang bisa kita bawa saat wawancara. Yang keempat, bagaimana cara agar tidak gugup saat wawancara. Kita langsung menuju pembahasan yang pertama. Apa yang harus dilakukan pertama jika kita menerima email dari YTB? Yang harus kalian lakukan pertama adalah baca dengan seksama isi email tersebut. Boleh senang, tapi jangan berlebihan. Karena perjuangan kita itu belum usai. Pastikan kalian membaca semua ketentuan yang ada di email, seperti apa saja agenda wawancara. Misal nih, untuk S1, apakah ada ujian tertulis atau enggak sebelum wawancara dimulai. Kemudian, baca juga kapan tanggal dan waktu interviewnya. Apakah nanti interview akan dilaksanakan secara daring ataukah luring. Kemudian, bahasa apa saja yang boleh digunakan saat wawancara. Perhatikan juga pakaian apa yang disarankan dan materi apa yang akan ditanyakan saat interview. Yang kedua, materi apa saja yang perlu dipersiapkan. Tentunya di dalam email sudah dijelaskan nih materi apa saja yang akan ditanyakan oleh wawancara. Namun kenyataannya bisa jadi berbeda. Yang Gilang alami dulu pertanyaannya sedikit melenceng. Seperti Gilang pernah ditanya di mana rumah kamu, apa wisatanya yang ada di dekat rumah kamu, apakah kamu tahu tempat ini yang ada di Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, selain menyiapkan materi yang ada di email, jangan lupa untuk siapkan pengetahuan umum nih. Kemudian latar belakang pendidikan kalian itu seperti apa, jurusan kalian di Turki itu seperti apa, dan bagaimana, dan motivasi kalian. Kalian juga perlu persiapkan itu, oke? Mengenai pengetahuan umum nih teman-teman, setidaknya kalian mengetahui informasi yang positif dari Turki, kalau bisa yang berhubungan dengan jurusan kalian. Misal nih, Gilang keterima di jurusan pendidikan. Setidaknya Gilang tahu siapa sih Menteri Pendidikan yang ada di Turki, kemudian informasi terbaru tentang kebijakan pendidikan yang ada di Turki, contohnya bahwa sekolah yang ada di Turki akan face to face untuk semester selanjutnya, semester depan. Nah, kalian bisa follow Instagram official kementerian yang berkaitan dengan jurusan kalian, misalkan Kementerian Pendidikan, gitu kalau pendidikan. Atau mungkin kalian bisa follow tokoh yang berpengaruh yang ada di Turki untuk mendapatkan informasi yang up to date dan tentunya itu valid. Namun, jika kalian mengetahui informasi yang tidak sejalur dengan bidang kalian, tentu itu tidak masalah. Misal nih, kalian tahu dan hafal pemain bola di Turki, hafal orangnya dan tahu sejarahnya dan banyaklah macamnya. Itu juga boleh. Karena ada teman Gilang yang bercerita saat wawancara itu, mereka bercerita mengenai bola, pemain bola dan lain sebagainya. Tapi dia lolos.
Walaupun belum tentu topik tersebut yang membuat dia lolos, setidaknya suasana wawancara itu tidak canggung atau tidak kaku gitu. Atau misal nih, kalian tahu drama di Turki yang ditayangkan di Indonesia of course, seperti Cinta di Musim Ceri. Kalau dalam bahasa Turkinya asli, itu sebenarnya judulnya itu Kiraz Mevsimi atau Musim Ceri. Di luar itu, aku juga pernah dengar nih, ada yang menyanyikan Mars Turki nih, dan dia itu lolos gitu. Jadi kesimpulannya, pelajari pengetahuan umum tentang Turki agar obrolan kita itu tidak kaku. Oke, boleh apapun, yang penting menarik. Selanjutnya materi tentang jurusan kalian. Tentunya kalian mempunyai alasan tersendiri dan kalian yang lebih paham mengapa kalian ambil jurusan itu, dan kalian bisa menjelaskan lebih baik daripada Gilang tentunya, karena ini adalah jurusan kalian. Jadi persiapkan materi tentang jurusan kalian. Selanjutnya mengenai motivasi. Kalian bisa jelaskan motivasi sesuai yang kalian tulis di form yang kalian isi dulu waktu ngisi form online GTB. Boleh ditambahkan secukupnya mengenai motivasi ya, karena kita kan face to face ngomong sama orang. Dan jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kayak gitu ya. Ketiga, bahan pendukung apa saja yang Gilang bawa saat wawancara. Dulu Gilang itu bawa paper seperti ini nih teman-teman, kelihatan nggak? Jadi ini yang Gilang bawa dulu. Kenapa Gilang bawa ini? Dulu Gilang terinspirasinya juga dari video dari siapa itu aku lupa. Gilang juga cari-cari YouTube seperti kalian mengenai tips wawancara saat interview, mengenai tips wawancara YTB dan lain sebagainya. Nah, kemudian Gilang memutuskan untuk membuat paper seperti ini. Ini kayak gini nih. Materi apa saja yang Gilang tulis di sini itu sudah tertuang dalam email wawancara. Yang Gilang tulis adalah aktivitas Gilang itu ngapain, terus kemudian prestasi atau Gilang ikut kegiatan apa saja itu aku tulis, kemudian organisasi apa saja yang Gilang ikuti, kemudian latar belakang pendidikannya Gilang, research plan-nya Gilang yang aku tulis waktu di ngisi form yang online dulu. Kemudian aku jelasin secara singkat. Lalu kenapa pilih Turki? Aku jelasin juga secara singkat di sini, dan nanti mau jadi apa, aku juga tulis di sini. Itulah yang tertulis di dalam media ini. Nah, selain itu, waktu wawancara dulu, Gilang melihat teman-teman yang lain itu membawa karya-karyanya seperti buku, puisi, timeline, terus apa gitu guys. Dan juga bawa tab juga ada tuh untuk membantu saat wawancara. Namun, karena wawancara ada yang dilakukan secara online, tentunya kalian harus membuat strategi yang berbeda. Entah kalian mau menampilkan PPT yang atraktif, 2 atau 3 dimensi mungkin, atau yang lain-lain. Saran yang Gilang berikan kepada kalian, menurut pengalamannya Gilang, jangan terpaku sama media yang kalian bawa. Jika kalian terpaku pada media, namun pada kenyataannya atau pada realitanya kalian tidak diperkenankan menampilkan media tersebut, maka fokus kalian tidak akan buyar. Tanamkan bahwa media hanyalah penunjang, tapi bukan yang utama. Sampaikan maksud kalian dengan nada yang normal, ramah, dan tidak terlihat gugup. Jangan sampai suasana menjadi tegang dan canggung. Dan yang terakhir, bagaimana agar tidak gugup nih? Kalau yang Gilang rasakan, malah jika kita tidak gugup atau tidak dredeg ya, bahasanya Gilang dredeg, itu kayak tidak ada yang sesuatu yang memicu semangat gitu. Sebenarnya gugup atau dredeg itu bagus, tapi nggak boleh over gitu, nggak boleh berlebihan, secukupnya saja. Bagaimana agar tidak gugup berlebihan? Nah, yang perlu kalian coba lakukan adalah tentu persiapan materi yang matang. Lalu latihan berbicara, boleh sendiri ataupun di depan kaca, di depan tembok, atau dengan teman kalian. Usahakan kalian dapat menatap wajah interviewer saat bicara ya. Tapi kalau misalkan menggunakan Zoom ya lihat kameranya. Kalau misalkan kalian takut grogi, tatapnya kening, jangan tatap mata, oke? Dan jangan lupa untuk berdoa agar dilancarkan. Dan satu lagi yang perlu Gilang kasih tahu, jangan lupa adabnya atau mannernya saat wawancara. Kalau misalkan offline, ya misalkan ketuk pintu, salam dulu, jangan duduk sebelum dipersilakan, dan lain-lain. Tapi kalau online, seperti
Seperti jangan memotong pembicaraan, usahakan tetap terlihat ramah, boleh senyum secukupnya, dan jangan terlihat tertekan. Mungkin itu saja yang Gilang bisa sampaikan pada video kali ini. Gilang akan membagikan tips-tips yang pernah Gilang alami di video selanjutnya. Semoga dapat membantu dalam kegiatan dan aktivitas kalian. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar, ataupun kalian pingin private message, silahkan DM di @gilangai. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan Gilang tunggu di depannya. Sofia. Görüşürüz.